yang memiliki pengetahuan banyak disukai, banyak istilahnya lanangi jagat ya, banyak orang yang mencari, banyak orang yang suka. Yaitu yang dicari itu sebetulnya bukan dia itu kayak perempuan. Mbak, yang dimaksud Trimurti niku napa, Mbak? Jadi wah, Trimurti. 3 kekuatan tadi. Oh, 3 kekuatan tadi ya. Ya. Oh, Kekuatan kaca benggala yaitu introspeksi diri itu tadi. iya. Waringin sungsang itu kan kita hidup dari akarnya dari atas, sumbernya dari atas, kita berkembang. Nah dari kehidupan ini pasti ada tindakan-tindakan ibaratnya kayak karma. Nah itulah. Nah karma itu jangan sampai berkembang di bawah ya, termasuk kita hidup ini akarnya kan dari atas. Jadi kita hidup di dunia ini untuk memutuskan karma dengan menjalani tindakan-tindakan yang baik itu tadi, supaya karma buruk hilang ya. Jadi kalau kita menerima hal-hal yang sekiranya kurang nggak enak atau kurang nyaman dalam hidup ini, ya anggap saja kita itu membuang karma, karena kita nggak ingat kapan kita pernah melakukan kesalahan. Nah itu tadi ya. Kalau kita bisa menerima, itulah lama-lama hilanglah karma. Nah dari situ tergantung dari diri kita sendiri bagaimana. ya, semua itu pada diri sendiri. Jadi kebaikan, keburukan, semua itu pernah manusia mengalami. Itulah. Karena itu untuk menjadi proses manusia yang tidak sempurna. Itu kan ada lambang negara ya, Mbak ya. Dasar negara Ya. Pancasila juga. Ya. Jadi Kita tetap mengikuti ya, aturan. kalau saya itu mengamati ya, merenung, berpikir Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, itu kan ada 5 ya, Mbak ya. Itu kalau kita buat pedoman untuk Nusantara itu sangat bagus ya, Mbak ya. Itu kan gitu. di situ satu juga ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya, itu kan ketuhanan. Nah ketuhanan itu bukan satu agama ya. Namanya ketuhanan itu kan berbagai macam paham, berbagai macam keyakinan, kepercayaan. Ya itulah, itu namanya ketuhanan. Nah, itu kita bisa menyatu dalam kehidupan ini. Nah, itulah berketuhanan. Beda kalau beragama. Kalau beragama hanya satu organisasi tertentu, itu namanya beragama, satu agama. Tapi kalau ketuhanan, berbagai macam agama dan kepercayaan atau keyakinan itu tadi. Ya itulah. Beda, kenapa kita tidak beragama ya? Kalau agama satu agama, tapi kalau namanya ketuhanan ya, setiap manusia memiliki keyakinan siapa Tuhannya, siapa sang penciptanya, ya di situ. Nah, makanya bisa menyatu dari berbagai itu tadi. Kalau disatukan agama geger Panggahan, malah itulah. Demo, Mbak. Iya. Kayak di negara kita ini, Mbak, banyak agama, malah banyak Ya itulah. kejahatan merajalela, Mbak. Ya itu kan mana sejarah dunia, sejarah alam semesta itu memang sudah ada keseimbangan di dalam ya, sampai seni-seni pewayangan itu kan digambarkan kenapa ada Baratayuda, ada apa itu kan simbolkan peperangan. Nah, kenapa di pihak Kurawa begini ya, pihak Pandawa begini ya, itu kan juga digambarkan peperangan dalam kehidupan manusia. Nah, itu kan tetap suatu saat perang besar pasti ada, namanya perang Baratayuda itu tadi.
Pasti ada Bang. Iya pasti ada. Ya kayak pamannya di dunia bagian wilayah sini ndak ada kayak ya kemarin yang perang sampai Iran, Israel itu kan pada perang Baratayuda itu sama saja untuk wilayah sana. Nah, itulah. Untuk wilayah Timur Tengah ada lagi ya, di mana Baratayuda ada. Itu kan gambaran. Itu dibesarkan sampai sebuah negara. Iya. Ya. Terus kalau di dalam diri manusia itu digambarkan Pandawa juga. Ada 5 sifat dalam diri manusia. Nah, sifat apa Pandawa itu? Pertama kebijaksanaan. Itu dipegang si Puntadewa atau Yudhistira. Itu orang yang bijaksana, ya jujur, pegang teguh pada kebenaran. Terus Bima, keberanian, jiwa satria. Betul. Ya, itu. Terus Sang Arjuna yang memiliki pengetahuan banyak, disukai, banyak istilahnya lanangi jagat ya. Banyak orang yang mencari, banyak orang yang suka. Ya, itu yang dicari itu sebetulnya bukan dia itu kayak perempuan playboy, bukan. Cobalah kita punya wawasan, pengetahuan, pengalaman, memiliki skill banyak. Kalau akeh sing goleki, Pak. Coba sampai isone kur gampangane nyupir tok gampangane. Ya wong butuh sampai goleki ya wis kuwi tok. Ya. Kalau nggak ada yang butuh supir ya gak ganggu. Tapi kalau kita punya pengalaman, punya skill banyak, pengetahuan banyak, banyak orang mencari, Pak. Nah itulah. Terus wawasannya juga luas karena dia pernah mengembara ke sana, ya, belajar di sana, di sana. Akhirnya kayak Arjuna itu tadi. Ya terus yang kedua, yang keempat sama 5, keseimbangan. Nakula Sadewa, kembar, keseimbangan. Dalam hidup ini juga ada keseimbangan. Bagaimana kita menyeimbangkan diri kita ini dengan paling tidak dengan ya kalau sudah diri kita kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada rumah tangga. Nah, kita bisa memiliki keseimbangan. Gitu. Pemikiran kita bagaimana menyeimbangkan. Nah, menyelaraskan pikiran. Nah, itu keseimbangan. Kalau nggak keseimbangan ya terbuyar. Nah, itu 5 itu tanam pada diri manusia. Pandawa. Itu dalam diri manusia itu ditanam 5 tadi. 5 sifat tadi. Ya 5 sifat tadi Pandawa itu tadi. Itu simbolnya di situ. Ada di situ. Sering tirakat Mbah di dunia. Dalam? Sering tirakat. Apa nih? Dengan rin. Ya kalau tirakatnya saya itu dengan keadaan kehidupan sehari-hari itu sudah tirakat itu tadi. Terus kalau sampai ke barang yang orang mistis bilang mistis itu ya pernah ngalami. Apa Mbah? Contohnya Mbah. Itu tahun 88. Nah, itu bertemu dengan sebuah cahaya itu tadi. Ya di situ memang ada suara ya menunjukkan sampai sekarang saya perjalanan hidup saya dari situ. Memang ya benar-benar saya jalani sampai sekarang ya apa yang dikatakan di tahun 88 itu sampai sekarang ya benar semua. Saya nanti ketemu ini ya ketemu semua. Oh gitu ya Mbak ya? Iya ya, sampai ya itu biasanya orang kalau sudah notok pasrah dalam kehidupannya, hidup dan mati dia itu sudah pasrah. Berarti jadi gelandangan, jadi apa, dia itu ya kayak dibilang orang edan itu mau loh Pak. Nah itu jadi karena kan pikiran itu kayak lepas susah. Nah itu waktu itu nah itu diberi dongeng ini ceritakan tentang hidup saya. Ya bener saya menikah ini nanti pisah lagi itu ya betul semua. Iya. Nah itu terus nanti terakhir menjelang tua kamu ada yang ngikuti ya ternyata iya ini ngikuti saya itu enggak sekedar enak-enak tok loh. Iya
takjak hidup di hutan 1 tahun, ya ngikuti. Wis makan apa yang ada di hutan. Itu. Ya bener-bener ngikuti. Ya. Nah itu. Ini wis sambil ngomong, sambil ngerokok, sambil sambil ngopi, sambil nyantai. Oh, apakah itu yang disebut nur itu ya Mbak ya? Ya, Cahaya itu, Mbak. cahyo, nur. Ya, nur itu kan bahasa sana, Cahaya. bahasa. Ya, kalau nang Jawa kan cahyo. Nah, itu cahyo. Itu memang tahun 88 itu saya sudah apa ya, di hidup saya itu enggak punya tujuan gitu loh, enggak punya tujuan, pokoknya kerja dapat uang untuk makan cukup wes gitu, buat seneng wes gitu, sudah itu aja. Enggak ada keinginan kok saya pengen punya baju atau apa, enggak, sementing saya berpakaian sudah cukup. Iya, tidur nggak pengen kok punya temen kos sana, kontrak sana, enggak, tidur di jalanan Pak. Iya, di stasiun itu saya sudah memutuskan dengan keluarga gitu loh. Kok surat-suratan ya enggak, di situ interaksi dengan berbagai macam manusia di situ. Saya kerja tidak ada. Ya, kalau punya uang lebih kadang ada temen ya senang, kadang ya saya bagi ini, beli makanan, nah sudah itu aja. Minum ya ngikuti minum ngikuti ini, iya semuanya saya kan jenenge gelandangan gitu. Nah dari situlah di suatu titik saya menemukan apa menemukan itu tadi, cahaya itu tadi itu. Biasa Mbak, perjalanan panjenengan ini. Nah itu memang sebelum itu saya mengingat kembali kemarin, bulan-bulan kemarin, ya itu ada fenomena alam yang warna merah, itu memang sudah tanda itu. Tanda apa Mbak? Ya beliaunya itu datang lagi. Ya, nanti tanda-tanda, tapi pas nanti menghadap ke sana, matahari pas. Kalau saya menghadap timur tapi mengarah agak ngalor ora, ngetan ora, pas tengahnya. Pas matahari situ nanti. Boleh tahu Mbak tanda-tanda apa yang mau terjadi Mbak? Ya itu istilah. Atau tentang Nusantara Mbak? Itu apa ya, istilah ajaran-ajaran lama yang terpendam itu akan bangkit kembali. Dibuka kembali, digali kembali. Terutama ajaran Jawa nih gimana? Ya entah ya, bukan di Jawa saja, di seluruh dunia nanti kembali lagi gitu loh. Ya itu akan muncul tuh. Jadi yang terpendam itu bukan ajaran baru atau apa katanya ajaran ini hal baru, katanya penyatuan ini dari A dari B disatukan jadi ajaran baru, enggak. Itu sebenarnya sudah lama ajaran itu ada, cuma terpendam. Ya, nah munculnya lagi orang menggali itu tadi. Sebetulnya ajaran-ajaran lama. Nah, ajaran lama yang baru ditemukan kembali pada manusia itu karena kesibukannya. Nah, itu. Akhirnya hanya sebagian orang yang bisa menemukan gitu loh.